Yang terhormat Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN, Dr. Rati Asmananingrum. Yang kami hormati narasumber pada hari ini yaitu Profesor Ulfah Juniarti Siregar dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Dr. Enda Puji Septi Satyani MSc, peneliti Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN. Moderator yang akan memandu acara pada hari ini yaitu Dr. Ria Fajarwati Kastian, peneliti Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN, serta Bapak Ibu peserta Friday Scientific Sharing Seminar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara Friday Scientific Sharing Seminar series ke-15 pada hari ini Jumat 3 Maret 2023. Baik Bapak Ibu, mengawali acara pertama yaitu sambutan Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika BRIN sekaligus akan membuka acara pada pagi ini. Kepada Ibu Dr. Rati Asmananingrum, kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Senang sekali pada hari Jumat ini kita bertemu lagi dalam acara rutin kita ya 2 mingguan Friday Scientific Sharing Seminar. Bapak Ibu yang berbahagia ya, saya ingin sedikit menyampaikan mengenai seminar ini ya. Sebelumnya, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada narasumber kita hari ini, Profesor Ulfah Siregar. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Di sela-sela kesibukan Ibu tentunya kami sangat bersyukur pada hari ini mendapatkan narasumber yang tentunya nanti akan sangat banyak memberikan informasi kepada kami. Kemudian dari Pusat Riset Rekayasa Genetika ya Mbak Endah Puji Septi Septiani dan juga Mbak Ria Kastian yang sudah menjadi narasumber dan moderator hari ini. Jadi Bapak Ibu semua, terutama sivitas yang bukan berasal dari Pusat Riset Rekayasa Genetika, saya ingin menyampaikan bahwa acara seminar kami yang diselenggarakan secara rutin itu memang selalu mengangkat 2 topik riset ya yang memang menjadi fokus dari Pusat Riset Rekayasa Genetika. Pusat riset kami melakukan rekayasa genetika untuk 2 bidang, yaitu untuk bidang kesehatan dan juga untuk bidang pertanian. Nah, Bapak Ibu, melalui seminar ini tentunya kita bisa sharing banyak ya mengenai berbagai macam kegiatan riset yang dilakukan oleh narasumber beserta institusinya. Kita banyak sekali mengundang tidak hanya narasumber dari universitas, tetapi juga dari industri, dari kementerian, bagaimana caranya, dan bahkan juga diaspora begitu ya, bagaimana caranya kita bisa saling bertukar informasi dan tentunya diharapkan tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk melakukan kolaborasi. Kolaborasi ini tentu saja banyak sekali jenisnya ya. Kita bisa bertukar sumber daya manusia seperti kami bisa melakukan pembimbingan bagi mahasiswa Bapak Ibu yang ada di universitas. Kita juga bisa menerima sebagai host ya dari postdoc atau juga dari visiting scholar ya. Jadi saat ini BRIN memiliki program mobilitas periset yang sangat memungkinkan periset untuk secara fleksibel begitu ya untuk bekerja di mana saja, apakah itu di pihak BRIN ataupun di pihak mitra. Nah, tentunya kita sudah memiliki perjalanan kerjasama yang sangat panjang dengan IPB. Kita sudah banyak sekali menerima mahasiswa dari IPB, kemudian juga
Staf-staf kita juga sudah banyak sekali yang menimba ilmu di IPB, termasuk di Pusat Riset Rekayasa Genetika ya. Saat ini beberapa teman-teman sedang menempuh studi S3 di IPB dan juga S2 begitu. Jadi diharapkan kolaborasi ini tetap berlanjut dan bahkan meningkat. Apabila dari IPB begitu ya, khususnya ini dari kelompok risetnya Prof. Ulfa itu bisa berkolaborasi lebih lanjut dengan kami ya Bu, apakah itu pembimbingan bersama atau ada mantan S3-nya Bu yang mau postdoc di tempat kami, itu kami tentunya sangat dengan senang hati menyambut begitu. Terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan menjadi narasumber di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Friday Scientific Sharing Seminar dan tim media kreatif ya yang sudah selalu dengan semangat menyiapkan seminar kita 2 mingguan ini. Tentunya saya berharap apa yang kita dapatkan hari ini bisa sangat bermanfaat, memberikan informasi yang sangat berharga bagi kita dan juga menjadi jalan bagi kita untuk dapat menciptakan kolaborasi lebih lanjut, karena saat ini tantangan-tantangan yang ada tidak mungkin kita hadapi sendirian. Kita memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menghasilkan hasil riset yang bermanfaat bagi banyak orang. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat menikmati seminar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya dan telah membuka acara pagi ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan foto bersama yang akan dipandu oleh panitia. Sebelumnya kami mohon kepada Bapak Ibu untuk membuka kameranya dan memberikan senyum terbaiknya. Silakan kepada panitia untuk melakukan tangkap layar. Silakan Pak Erwin Fajar. Ya, oke. Terima kasih Bu Yeti. Bapak Ibu, untuk kenang-kenangan kita di kegiatan event ini, mari kita adakan foto bersama. Total peserta ada 105 peserta dan artinya ada 5 slide. Kita mulai dari slide pertama. Mohon Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kameranya bisa diaktifkan sesaat untuk kita ambil gambar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Oke, dan slide ketiga sekarang. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide keempat. 1, 2, 3. Dan terakhir slide kelima. 1, 2, 3. Ya, demikian saya kembalikan ke Bu Yeti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin dan Bapak Ibu semua. Pohon pinus tumbuh di hutan Sambas. Pohon mangga tumbuh di lapangan. Yuk kita ikuti FS3 ke-15, berinovasi untuk hadapi segala tantangan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk sesi paparan dan diskusi saya serahkan kepada moderator pada hari ini, yaitu Dr. Ria Fajarwati Kastian. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar, Bu Yeti? Jelas Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ria Fajarwati Kastian. Bisa dipanggil Ria saja ya nanti selama proses diskusi berlangsung. Sangat sebagai suatu kehormatan bisa menjadi moderator dua wanita yang bisa menginspirasi kita semua ya nanti pembicara kita. Untuk pembicara pertama ada Prof. Ulfa Juniarti Siregar dan kedua ada Dr. Enda, biasanya saya panggil Mbak Septi, Dr. Enda Puji Septi Setiani. Beliau adalah kepala tim kelompok riset saya, jadi sangat amat senang bisa menjadi moderator hari ini. Baik, untuk pembicara pertama, saya mungkin bisa memperkenalkan sedikit riwayat hidup dari Prof. Ulfa Juniarti Siregar. Nama lengkap beliau itu Prof. Dr. Ulfa Prof. Dr.
Insinyur Ulfa Juniarti Siregar M. Agriculture. Iya ya Bu? Iya ya Prof? betul. Ya, betul. Beliau berasal dari yang S1-nya, mengenyam pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor di bidang ilmu agronomi di bawah pembimbingan Prof. Dr. Insinyur Sri Setijati Harjadi MSc. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Kyoto University di Jepang di bawah bimbingan Prof. Dr. Koichiro Tsunewaki. Kemudian di universitas yang sama beliau juga melanjutkan pendidikannya di bawah bimbingan Profesor Dr. Koichiro Tsunewaki. Jadi S2, S3-nya di Jepang ya Bu. Dan beliau, karya-karya beliau, saya harus memprint out semua karya-karya beliau biar bisa jelas terbaca. Sampai sekarang sangat aktif mempublikasikan artikel ilmiah sampai tahun 2023. Kemudian ada beberapa buku juga dari Prof. Kemudian pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Satya Lencana Karya Satya untuk 20 tahun dan 30 tahun karya. Ya baik Prof, maaf sangat panjang perkenalannya. Saya persilahkan untuk Prof. Ulfa untuk memberikan materi untuk sesi 1 ini. Kami berikan waktu sekitaran 35 sampai 40 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitaran 15 menit. Silakan Prof bisa sharing ini ya. Baik, saya izin share screen ya. Ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah di pagi yang di hari Jumat yang berkah ini, terima kasih ya saya diundang untuk untuk sharing pengalaman saya di bidang riset di kehutanan ya di kehutanan. Tapi mungkin dengan pertanian mungkin ada banyak irisan yang sama gitu karena ini tentang resistensi terhadap hama dan penyakit. Tadi sudah baik. Jadi judul presentasi saya hari ini mungkin sudah tahu semua, yaitu tentang multigenik dan multitranskrip pada mekanisme resistensi pohon sengon atau Falcataria mulcana bahasa Latinnya terhadap hama boktor atau Cistrocera festiva dan penyakit karatumor yang disebabkan oleh jamur Uromycladium falcatari. Baik. Ini yang pertama ya. Jadi saya kira semuanya mungkin yang dari kehutanan belum tahu bahwa kayu sengon ini sangat penting ya, terutama di Indonesia. Bisa untuk ekspor, komoditi ekspor, tapi kebanyakan juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan kayu dalam negeri sendiri. Jadi luas, rata-rata kebanyakan sengon ini ditanam oleh rakyat, jadi dalam community forest seperti itu, atau hutan rakyat. Dan itu tahun 2019 mencapai luasan 315.000 hektar, kebanyakan di Jawa. Dan kayu sengon kalau untuk ekspor itu merupakan 9% ya dari seluruh kayu yang lain. Jadi cukup signifikan. Kebanyakan diekspor ke Cina ya, kalau nggak salah Jepang, Cina dan Korea. Seperti itu karena ini kayu ringan. Baik. Nah, masalah dalam hutan tanaman sengon itu yang utama itu adalah serangan hama boktor yang seperti yang di tengah ini. Dan penyakit karatumor seperti ini. Jadi ini karena menyerang kayunya langsung, maka dapat menurunkan produktivitas. Dan sampai saat ini sudah berbagai macam pengendalian, metode pengendalian dicoba.
baik fisik, mekanik, yaitu pembuangan, penyesetan seperti itu ya, penebangan, atau kimiawi pakai zat kimia, atau bahkan menggunakan musuh biologi, musuh alami. Namun belum ada metode yang efektif dan efisien. Ya maklum, karena kalau di kehutanan itu kan luas ya, tanamannya luas. Tidak mungkin satu persatu kalau secara fisik mekanik satu persatu misalnya dilihatin pohonnya, disetetin kan tidak mungkin. Terus kalau memakai bahan kimia itu pasti efek terhadap lingkungan bukan main juga, karena luasnya tanah hutan tanaman. Dan musuh biologis juga seperti itu sama. Jadi agak sulit terutama untuk hama faktor karena dia menggerek batang, jadi melubangi batang seperti itu sehingga sulit ketika dilepas gitu. Apakah musuh itu bisa masuk ke dalam lubang yang dibuat oleh hama faktor? Sulit. Mesti lihat di sini. Ya, intensitas serangan itu kalau di tanaman yang monokultur, jadi hanya sengon saja, itu bisa mencapai 50% lebih. Tapi kalau di tanaman campuran agroforestry itu 12%. Kalau di luas hutan sengon di perhutani itu serangannya bisa mencapai 10% dari area ini ya, 29.000 hektar lebih seperti itu. Nah, ini kalau tidak dikendalikan itu bisa kerusakannya, kerugiannya bisa sampai 70%. Karena itu cukup signifikan. Nah, karena seperti itu maka salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah menanam sengon unggul. Karena tadi tidak adanya metode yang efektif dan efisien seperti itu. Jadi sengon unggul ini tentunya sengon yang diharapkan tahan terhadap hama dan penyakit seperti itu. Dan itu merupakan hasil pemuliaan. Sengon seperti itu merupakan hasil pemuliaan. Baik, saya akan memberikan histori penelitian sengon kami udah lama ini dari sejak tahun 1090-an seperti itu. Jadi waktu itu yang ada baru hama faktor. Jadi kalau tidak salah penyakit itu baru menyerang sekitar tahun 2000-an. Jadi 90-an itu masih hama faktor. Penyakit karat puru belum meluas seperti sekarang. Nah, waktu itu kita lihat bahwa semua tegakan sengon di Jawa itu terkena karat puru. Jadi karena itu kemudian orang berpikir, oh, karena semua kena, hampir semuanya itu kena. Jadi jarang kita menemukan tegakan itu yang tidak terkena serangan seperti itu ya. Dan orang berpikir bahwa mungkin sengon di Jawa ini, di hutan rakyat di Jawa ini, mempunyai keragaman genetik yang rendah. Jadi semuanya kena. Nah, kemudian pada waktu itu kami melakukan penelitian tentang keragaman genetik. Jadi apa betul gitu ya, sengon di Jawa itu keragaman genetiknya rendah. Kita menyampling hampir seluruh Jawa. Jadi sengon itu berasal sebenarnya tanaman asli Indonesia, tapi dari Indonesia Timur, bagian timur, Maluku, Irian seperti itu. Kami menyampling tanaman hampir seluruh Jawa seperti ini. Waktu itu masih menggunakan isoenzim. Dan itu ternyata populasi sengon di Jawa mempunyai keragaman genetik yang lumayan, sekitar 20-25%. Itu pakai isoenzim. Kemudian semakin ke sini, ketika kita mengenal sudah molekuler ya, penanda molekuler seperti RABD, AFLB, kami juga melakukan itu dan meningkat menjadi 0,3. Dan terakhir ini pakai mikrosatelit, datanya ada di sini ya. Itu bisa dilihat bisa mencapai 0,50%. Bahkan indeks senonnya 0,729. Itu berarti apa? Keragaman sengon di Jawa itu berarti tinggi sekali. Kayak gitu ya. Jadi hasil penelitian ini memberikan semacam harapan gitu bahwa kita bisa menemukan sengon-sengon yang resisten, bisa melakukan pemuliaan pohon. Karena kalau tanpa keragaman, pemuliaan pohon yang berbasis seleksi nggak bisa dilakukan. Kalau semuanya sama, apa yang mau diseleksi? Seperti itu ya. Tapi dengan keragaman yang begitu besar, itu berarti kita bisa melakukan pemuliaan. Gitu ya. Ini awal-awal. Kemudian kita tidak hanya meneliti sengonnya saja pohonnya, kita harus meneliti hama faktornya juga. Karena hama faktor itu jarang diperoleh informasi mengenai hama di
tropis ya, daerah tropis Amaboktor. Nah kemudian waktu itu karena sulit, Amaboktor tuh hanya bisa makan kayu yang hidup seperti itu, nggak bisa makan kayu yang apa namanya yang jadi potongan kayu tatal-tatal gitu ya, dipotong gitu nggak bisa. Mereka hanya bisa hidup beberapa hari aja kalau dengan makanan yang, maka kita coba membuat makanan buatan waktu itu. Ada beberapa resepnya gitu ya, ditaruh di dalam tabung reaksi seperti ini, dan kita dengan makanan buatan ini Amaboktor alhamdulillah bisa bertahan lebih dari seminggu, hampir 1 bulan bisa, 2 bulan bahkan. Nah kemudian kita lihat bahwa Amaboktor ini dalam makanan buatan sama perilakunya dengan di alam. Jadi menggerek, cara makannya itu sambil menggerek ke dalam, ditaruh di atas tadinya, ditaruh di atas, kemudian dia menggerek ke bawah seperti itu. Jadi seperti di alam. Nah, kemudian kita mulai lihat karena dia makan ya, jadi kita tertarik dengan enzim pencernaan yang ada di pencernaan larva, di larva Boktor. Jadi nah kemudian kita waktu itu mikir aja, karena kayu itu terdiri dari, dia makan tadinya kulit kayu itu sel yang hidup karena itu banyak protein, mungkin mengandung protein. Kemudian kita mikir, oh barangkali Boktor ini ada tripsinnya di itu. Tripsin adalah enzim yang membantu memecah protein di dalam pencernaan. Kemudian dia akan menggerek batang. Batang itu banyak mengandung karbohidrat, ya karbohidrat atau seperti turunan-turunan dari karbohidrat. Maka kita mikir mungkin ada enzim alfa amilase, dan ternyata betul. Jadi ada 2 enzim yang kita teliti waktu itu, tripsin dan alfa amilase, dan ini aktivitasnya. Kita meneliti aktivitas itu dari Boktor ukuran kecil sampai besar seperti itu. Seperti dilihat ini, ketika larva itu masih kecil, ukurannya kecil ya, size sentimeter, 1 cm bahkan kurang seperti itu, maka yang enzim yang sangat aktif di dalam pencernaannya itu adalah tripsin. Kemudian ketika larva membesar, itu aktivitasnya semakin menurun tripsin. Nah sebaliknya amilase, ketika larva kecil, amilase itu sangat sedikit aktivitasnya, jadi rendah. Kemudian lama-lama meningkat, kemudian menurun seperti itu. Ini kayak bayi di manusia seperti itu. Jadi kalau masih kecil itu minumnya kan susu, jadi protein aja. Tapi semakin lama semakin besar dia semakin makan karbohidrat, sehingga alfa amilase semakin meningkat. Tapi kemudian menurun. Kenapa menurun? Karena nggak seperti manusia, bayi terus besar seperti manusia. Tapi kalau larva ini akan menjadi pupa, akhirnya menjadi imago. Nah ini ketika kepompong ini menjadi kepompong ini kan dia terus diam, nggak makan puasa, makanya terus turun. Ini juga turun seperti itu. Ini kayak gini ya. Nah seperti itu. Jadi menarik sekali. Terus kita lihat pohon sengonnya. Ini dilihat di sini. Seperti yang kita perkirakan, di antara pohon-pohon sengon yang banyak terserang hama Boktor waktu itu ternyata ada pohon-pohon yang tidak terserang. Berarti ini cukup resisten. Kemudian kita membandingkan antara pohon yang resisten dengan yang rentan. Kalau di dalam pencernaan larva tadi ada tripsin dan alfa amilase, enzim itu harusnya di pohon sengon yang resisten ini punya inhibitornya. Terus kita cek, betul ternyata mereka punya inhibitor. Jadi ada tripsin inhibitor dan alfa amilase inhibitor di dalam pohon sengon. Dan kita bandingkan, ada pohon yang sehat dan sakit. Sakit itu maksudnya terserang berat. Kalau yang sehat ya benar-benar nggak terserang. Kita bandingkan aktivitas tripsin inhibitor dan alfa amilase. Bisa dilihat di sini, ternyata di yang sehat itu selalu mempunyai aktivitas inhibitor yang lebih besar dibandingkan yang sakit, baik tripsin maupun alfa amilase inhibitor. Nah, berarti dengan demikian kita mikirnya, oke, kalau begitu pohon itu bisa resisten karena mereka mempunyai inhibitor enzim yang ada di pencernaan larva tadi, sehingga larva tidak bisa atau tidak suka ya makan yang resisten. Dan itu across provenance. Provenance itu artinya berbagai macam, provenance adalah asal usul tanaman. Jadi misalnya ini ada tanaman yang berasal dari Banjarnegara, Subang, kita nyampling ada tanaman yang Solomon, Kediri dan sebagainya. Semuanya sama menunjukkan hal yang sama, bahwa yang resisten itu lebih besar aktivitas inhibitornya dibandingkan yang susceptible. Dan di berbagai tisu, jadi kita bandingkan itu di leaves, part itu di kulit dan di kayu, seperti itu ya. Jadi
Bisa dilihat ini wood di sini dengan wood di sini, lalu lebih rendah ini bark di sini, ya seperti itu. Jadi across provenance, across tissue itu sama kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau mau resisten ya berarti ada zat yang untuk bertahan dari serangan hama faktor. Dalam hal ini adalah inhibitor dari enzim pencernaan yang ada di larva faktor. Jadi di semua tisu dan ini sama seperti itu. Dan next. Nah, oke, itu tadi hama faktor. Kemudian bagaimana dengan karat buru? Nah, kemudian salah satu mahasiswa saya master waktu itu kemudian juga meneliti resistensi seperti ini, kimiawi dan mungkin struktur gitu ya, di dalam sengon yang membandingkan sengon yang rentan dan resisten. Dan ternyata ditemukan, jadi studinya memakai scanning elektron mikroskop gitu ya. Dilihat bahwa yang ini, yang A dan B ini adalah sengon yang resisten. Dilihat bahwa ini kayunya, struktur kayu, jadi pembuluh-puluh di kayu itu teratur. Jadi istilahnya walaupun ada hama yang menyerang, tapi tidak sampai merusak struktur ini. Bandingkan dengan pohon yang rentan. Yang rentan. Jadi rentan ini strukturnya tidak teratur, rusak ya, seperti ini. Jadi memang benar ada perbedaan struktur kayu atau kulit kayu antara pohon yang resisten dan rentan. Itu yang kita temukan dari penelitian menggunakan elektron mikroskop. Nah, kemudian dia juga ngecek mengenai kandungan bahan kimia yang ada di berbagai di kayu yang rentan dan kayu yang resisten. Ternyata memang ada perbedaan kandungan beberapa bahan kimia, diantaranya alkaloid, flavonoid, fenol. Seperti sini, fenol mungkin di susceptible itu lebih banyak, sedangkan di resisten itu lebih sedikit. Yang lebih banyak di sini adalah saponin, misalnya seperti itu, steroid itu lebih banyak di resisten dibanding resisten. Jadi memang ada perbedaan beberapa kandungan bahan kimia. Jadi hampir mirip dengan ketahanan terhadap hama faktor tadi ya, berarti mereka mempunyai mekanisme pertahanan biokimiawi di dalam tanaman itu untuk melawan hama dan penyakit. Nah, karena ini tentu saja ini adalah molekul-molekul gitu seperti ini juga begitu, walaupun sel tapi tersusun dari molekul-molekul tentunya karena ini sel. Tentunya pastinya ada gen yang membuat molekul-molekul tersebut sehingga lebih resisten dibandingkan yang rentan. Itu kita mikirnya seperti itu. Jadi kita mulai berpikir ada gen penyandi ya, sifat resistensi di dalam sengon yang resisten terhadap serangan hama dan penyakit ini. Seperti itu. Nah, kemudian walaupun kita punya hipotesis seperti itu, tapi rasanya tidak belum valid kalau kita belum melakukan uji keturunan. Nah, ini alhamdulillah tahun 2019 itu kita bekerja sama dengan Perum Perhutani, kita menanam uji keturunan ya. Jadi kita menanam 50 ya anak-anak pohon yang resisten dibandingkan 50 anak pohon-pohon yang rentan. Jadi ada 100 famili yang kita uji, yaitu 50 famili resisten dibandingkan famili rentan. Ini adalah layoutnya, tempatnya di Kediri. Kediri itu adalah sumber endemi hama faktor dan penyakit karat buru pada sengon. Jadi kita lakukan di tempat endeminya seperti itu untuk melihat apakah yang resisten itu benar-benar resisten, yang rentan itu biar hancur sekalian seperti itu ya kayak gitu. Ini adalah layoutnya, kita pakai rancangan acak lengkap berblok dan ini adalah foto-fotonya ada di sini. Ini mahasiswa saya S3 sedang mengukurnya dan hasil uji pengukuran jadi selama 3 tahun itu kelihatan memang jadi pohon-pohon yang resisten itu menurunkan anak-anak yang lebih resisten dibandingkan anak-anak yang rentan. Seperti itu. Ini contohnya. Jadi ini yang resisten ini keparahan serangan, ya, keparahan serangan. Berarti yang sakit yang biru ini lebih parah dibandingkan yang resisten. Ini juga gitu sama. Itu gitu. Ya, ada 2 hal ini. Yang satunya ini bloknya beda, bloknya beda. Tapi semua menunjukkan hal yang sama. Kita tanam dalam 4 blok, ya, 4 blok, kemudian ulangannya
tadi 4 blok, setiap blok ada 100 family, satu family ditanam 25 pohon per blok seperti itu. Jadi akhirnya 100 kali 100 di beda blok. Ini semuanya menunjukkan hal seperti itu. Nah, karena berarti ini membuktikan betul-betul di lapang bahwa resistensi atau kerentanan itu memang dikendalikan oleh faktor genetik. Jadi dari sini kita membuktikan di lapang begitu bahwa betul-betul. Jadi hipotesis kita yang kemarin berdasarkan penelitian biokimiawi itu sekarang dibuktikan di lapang dan itu betul ternyata seperti itu. Oke, next. Nah, waktu itu karena kita belum kita mencobalah menggunakan penanda gitu untuk membedakan asesi yang rentan dan resisten yang resisten seperti itu. Waktu itu kita menggunakan mikrosatelit, baru mikrosatelit itu yang kita kuasai. Jadi untuk hama faktor dan penyakit karat bulu, kelihatan ada yang memisah, jadi seperti ini hijau semuanya gitu ya, di sini merah semuanya. Tapi kebanyakan masih campur. Jadi ternyata mikrosatelit bisa membedakan sedikit, tapi juga masih ada asesi-asesi itu yang belum terpisah secara ini. Baik untuk ketahanan terhadap faktor dan ketahanan terhadap penyakit karat tumor. Juga ini populasi rentan dari Kediri, ini populasi resisten Kediri dan Sukabumi. Jadi tapi ini rentan dan resisten menjadi satu dari Sukabumi. Dari Sukabumi seperti itu. Jadi masih ada sebagian asesi yang tidak bisa. Jadi kesimpulannya adalah penanda molekuler pakai RAPD juga kita pernah melakukan. RAPD lebih parah daripada mikrosatelit. Mikrosatelit lebih bagus pemisahannya, tapi tetap aja masih ada asesi-asesi yang tidak bisa dipisahkan seperti itu ya. Jadi menggunakan penanda. Nah, karena itu kita perlu approach yang lebih baru lagi gitu ya untuk meneliti ini. Gimana itu supaya karena untuk pemuliaan itu kita perlu membedakan ini loh yang rentan, ini yang resisten seperti itu. Jadi kalau yang ditanam harusnya yang resisten ya benar-benar penandanya menunjukkan itu resisten seperti itu. Baik, next. Baik, jadi kita waktu itu berusaha mengidentifikasi gen. Kan kita tahu tadi minimal untuk hama faktor itu ada tripsin dan alpha amilase, tripsin inhibitor dan alpha amilase inhibitor. Nah, kita waktu itu menggunakan teknik cloning dari PCR produk seperti itu. Jadi kita mendesain primer khusus dan berdasarkan gen trypsin inhibitor dan alpha amilase inhibitor yang ada di NCBI. Kemudian kita pakai pendekatan PCR, kemudian hasil PCR kita clone seperti itu dan sesudah itu di sequence. Nah, menggunakan ini kita memang bisa menemukan beberapa contoh menemukan gen. Jadi sengon ternyata memang betul mempunyai gen trypsin inhibitor dan alpha amilase inhibitor. Ini adalah hasil dari tadi proses cloning PCR dari GMTI. Ini primernya, ini GTI, TI ini salah satu contohnya ada trypsin inhibitor pada sengon. Primernya menggunakan trypsin inhibitor, gen trypsin inhibitor pada soybean. Soy itu kalau nggak salah saya lupa ini apa. GM ini kalau Glycimex itu kedelai ya. Ini SO saya lupa. Ini udah lama banget. TI juga gitu dan PNK itu juga gitu. Jadi ini beberapa primer dari gen di tanaman yang sudah ada beberapa tanaman yang ada dari NCBI. Dan kita bisa menemukan. Ya, jadi dengan ini berarti kita temukan memang sengon mempunyai trypsin inhibitor. Dan sengon juga mempunyai alpha amilase inhibitor, punya itu. Cuman nggak saya tampilkan di sini. Ini adalah contohnya ini ketika diklon gitu ya. Ini hasil PCR-nya, ini cloningnya seperti itu. Sorry kok tiba-tiba meloncat. Nah, jadi dari metode ini ternyata kita bisa menemukan gen yang kita inginkan, tapi terbatas. Ya, terbatas aja. Jadi kalau kita memang ingin menemukan trypsin inhibitor, ya trypsin inhibitor itu yang kita temukan gitu. Karena memang primernya kan kita desain dari gen itu. Kita ingin menemukan alpha amilase, gen yang lain yang terkait kita nggak tahu. Jadi terbatas hasilnya menggunakan PCR dan cloning. Maka kita memerlukan sebuah metode yang lebih robust itu adalah lebih kuat, lebih yaitu menggunakan
next generation sequencing. Dalam hal ini kita mensequence transkriptom, ya, transkriptom. Jadi kita bandingkan transkriptom dari pohon yang resisten dengan pohon yang rentan. Kemudian data itu kita olah. Waktu itu kita menggunakan short read, jadi kita kirim sampel ke kalau nggak salah ke Hong Kong atau ke Beijing, itu saya lupa, dan itu pakai Illumina. Kalau Blin punya Illumina mungkin bisa di sequence transkriptom sekarang itu ya. Kemudian dianalisis apa differential expression of genes gitu ya, DEG, dan di merger dengan Swissprot. Kemudian kita melihat gen-gen apa aja yang ada di situ. Hasilnya seperti ini. Nah, ini ternyata pada sengon yang rentan dan resisten ternyata beda ya. Gen yang diekspresikan itu beda. Jadi ada gen-gen yang di sini disebut up-regulated, kemudian ada yang di down-regulated. Sepertinya ada jenis jumlahnya yang berapa, yang dari perbandingan itu berapa gen yang di segini banyak, 3.000-an, 6.000-an yang up-regulated, yang down-regulated, seperti kontiknya sekian, seperti itu. Nah, kemudian kita mengidentifikasi tadi. Nah, ini adalah 10 teratas, ya, gen yang up-regulated dan down-regulated. Jadi ini pada sengon yang rentan, ya, itu yang gen yang di up-regulated adalah ini, sedangkan yang down-regulated ini. Berarti kebalikannya, kalau sengon itu resisten, gen yang ini adalah di up-regulated dan ini di down-regulated. Nah, dari sini bisa dilihat ya, pada sengon yang resisten, diantaranya gen-gen yang up-regulated itu trypsin inhibitor, seperti tadi ya, kemudian trypsin inhibitor, unit trypsin inhibitor, leucin rich exin like protein, dan seperti chalcone sintase. Nah, ini 10 teratas. Jadi banyak gennya, ini kita ngambil cuma yang 10 teratas. Jadi kita tertarik pada, nah, demikian juga pada ini apa sih namanya, ketahanan terhadap karat buru juga itu ada yang resisten dengan kita bandingkan. Kemudian ada daftar nanti hasil dari analisis itu seperti ini ya, DEG di sana. Nanti akan keluar gen-gen yang up-regulated dan gen-gen yang down-regulated. Seperti itu ya. Ini yang up-regulated, ini si transcript faktor ini, ubiquitin, ini UV ini, terus ini yang down-regulated ada gen-gen seperti ini. Ya, kita tertarik pada gen yang up-regulated pada tanaman yang resisten seperti itu. Sama seperti tadi caranya. Nah, kemudian ada beberapa mahasiswa saya menganalisis transkriptonik lagi. Sebenarnya ada berapa macam gen gitu ya, transkrip yang ada di situ gitu ya. Ternyata dia menemukan hal yang luar biasa. Jadi ternyata banyak sekali transkrip. Ini contohnya trypsin inhibitor dan alpha amilase, tapi di gen yang lain sama. Jadi gen-gen itu ternyata mempunyai multi transkrip. Jadi kayak trypsin inhibitor itu ada 20 ini. Ini semuanya trypsin inhibitor dan semuanya ada di sengon. Alpha amilase juga gitu, banyaknya segini. Dan semuanya ada di sengon. Jadi kita waktu itu mikir kenapa ya mereka sengon itu nggak punya satu transkrip aja, kok banyak sekali. Mungkin ya, itu hipotesis yang masih harus dibuktikan. Mungkin karena sengon itu memang yang menyerang bukan hama faktor aja, banyak hama kupu kuning, hama ini, hama itu, kan banyak. Jadi ini mungkin dipakai untuk mempertahankan diri terhadap serangan berbagai macam hama. Ini juga yang penyakit juga gitu sama, banyak sekali transkripnya. Mungkin karena yang menyerang sengon itu bukan penyakit karat buru aja. Banyak sekali jamur-jamur yang lain yang menyerang, dan itu dipakai untuk bertahan terhadap segitu banyak macam jamur yang menyerang kita. Ini multi transkrip. Jadi tidak hanya gennya up-regulated, berapa banyak gen, terus setiap gen itu multi transkrip seperti itu. Jadi lebih banyak. Nah, kemudian kita pengen lihat gitu ya. Jadi ekspresi gennya seperti apa, kan tadi kita di awal kan trypsin inhibitor itu kalau yang resisten itu tinggi gitu ya aktivitasnya, tapi kalau yang rentan itu rendah gitu. Kita ingin lihat ekspresi gen tadi salah satunya. Kita ngecek ada 6 gen, tapi ini sebagai contoh aja trypsin inhibitor, dan kemudian kita bandingkan dengan aktin. Biasanya seperti itu kalau kita ngecek ekspresi gen pakai RT-PCR seperti itu ya. Hasilnya ini adalah formula untuk ngitungnya gitu ya, seperti itu. Ini gen targetnya TI, kemudian gen pembandingnya adalah aktin karena housekeeping gen seperti itu. Ini adalah hasilnya, bisa dilihat ya, aktin dan TI, jadi sudah baik karena ini sudah mencapai plato semuanya seperti itu, jadi rasanya ekspresinya sudah baik menurut ini.
Nah, ketika dihitung-hitung, ini juga dicek dengan pakai ini apa namanya, elektroforesis, sudah satu apa namanya, satu band, berarti kecuali yang ini ya, tapi yang lainnya semuanya satu band seperti itu, sehingga kita tahu bahwa itu benar-benar aktivitas dari sebuah gen. Nah, hasilnya membingungkan lagi. Kita membandingkan antara resisten dan rentan, itu seperti ini misalnya. Ini resisten, ini rentan. Kalau ini masih bisa dimengerti gitu ya, yang resisten ekspresinya ini lebih tinggi. Ini rendah banget. Ini rendah-rendah semuanya. Kebetulan seperti itu. Ini adalah kalau nggak salah aquaporin ini gennya. Ini coba nih di sini. Ini kan bingung ini. Ini yang resisten ini memang rendah, tapi ini yang terang faktor ini juga tinggi, lebih tinggi daripada ini. Walaupun ini lebih rendah daripada sampel ini dan sampel. Jadi ada 6 sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 3 ini dikategorikan sebagai rentan, yang 3 ini dikategorikan sebagai resisten. Bisa dilihat ini. Walaupun ini rentan seperti itu, tapi ini lebih tinggi daripada ini. Itu kan membingungkan, itu seperti itu. Nah, ternyata di gen lain juga begitu sama. Ini saya lupa gennya apa, tapi yang jelas ini trypsin inhibitor. Ini inhibitor malahan yang ini yang terkena bakteri ini tinggi semuanya jauh lebih tinggi daripada yang resisten. Nah, ini lucu. Ini juga gitu sama. Dan kemarin ketika ada profesor dari peternakan, Profesor C.C. Sumatri, presentasi ya hasil penelitiannya, karena saya reviewer. Itu juga sama seperti ini. Waktu itu pada kambing kalau nggak salah. Jadi kambing dia apa ya, kambing penelitian saya lupa, tapi yang jelas seperti itu. Yang diharapkan ekspresinya tinggi itu ternyata tidak selalu tinggi. Memang ada yang tinggi, gitu ya, seperti ini tinggi sebenarnya, tapi tidak selalu tinggi. Ada yang rendah, ada yang diharapkan rendah itu tinggi. Jadi sama seperti ini. Jadi semua gen seperti ini. Jadi polanya tidak linear dan rumit. Dan ini menyebabkan kita berpikir bahwa resistensi itu tidak tergantung pada satu gen, tapi berbagai macam gen secara kumulatif seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita berpikir seperti itu, baik resistensi terhadap hama maupun terhadap penyakit seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita memerlukan sebuah penanda yang meliputi seluruh genom. Dan itu penandanya kalau bisa sesensitif mungkin. Karena itu kita mengembangkan penanda yang namanya single nucleotide polymorphism. Ini adalah proses bioinformatika untuk menemukan SNP, begitu ya. Jadi karena SNP itu tersebar seluruh genom, jadi sehingga kita berharap bisa mewakili seluruh genom dari organisme tersebut, seperti itu. Ini dikerjakan oleh mahasiswa S3 saya, mudah-mudahan dia lulus tahun ini, mudah-mudahan. Nah, ini adalah penanda yang dikembangkan dari beberapa gen, contoh saja. Jadi alpha amilase, trypsin inhibitor, dan ini dari ini adalah untuk penyakit. Ini yang 1, 2 ini kalau tidak salah ini untuk ketahanan terhadap hama faktor, 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah ini dari ketahanan terhadap penyakit karatumor seperti dikembangkan. Terus kita cek pada beberapa sampel, waktu itu hanya 25 sampel kalau nggak salah, sedikit gitu ya, pakai sistem HRM, jadi sehingga kita bisa melihat genotype dari setiap penanda itu untuk setiap sampel seperti itu. Kemudian diplotkannya. Memang masih ada yang sama seperti itu ya, tidak bisa dibedakan apa resisten dan susceptible. Tapi untuk beberapa ini susceptible, ini memang penandanya beda dengan ini. Jadi mungkin ini bisa ya. Jadi ini mengembangkan ini apa sih namanya? Ini baru beberapa PCR dari. Jadi kita kan saat ini hanya membedakan antara susceptible dan resisten gitu. Jadi 2 grup. Tapi pada faktanya gitu ya. Ternyata pohon sengon itu mungkin tidak bisa dibedakan seperti itu. Jadi ada pohon-pohon yang intermediate di tengah-tengah seperti itu. Nah, karena seperti itu mungkin kita anggap aja yang ini nih intermediate. Yang ini memang benar-benar susceptible, yang ini benar-benar resisten, tapi yang ini intermediate. Jadi ini adalah teknologi, ini namanya phenotyping. Ya. Jadi mungkin phenotyping kita selama ini salah, gitu ya. Jadi kita harus mempunyai semacam kriteria dan indikator gitu seperti itu untuk menentukan resisten dan rentan.
Kalau gini ini resisten betul, kalau ini rentan betul, yang seperti ini intermediate-nya mungkin bisa intermediate 1, 2 seperti gitu ya. Apakah lebih ke resisten atau lebih ke rentan seperti itu. Yang jelas kita harus mengembangkan itu. Ini masih dalam pemikiran dari nanti. Dan itu kemudian dicek dengan genotyping dari SNP tadi. Jadi ketika kita akan melakukan pemuliaan untuk itu, kita akan menggunakan semua penanda sekaligus, yaitu disebut sebagai genome-wide selection. Itu tentu saja diperoleh dari genome-wide association studies. Jadi sekarang lagi masih dilakukan, masih bertahap, ya, mudah-mudahan next time gitu ya. Kita juga nanamnya baru satu aja di Kediri, rencananya tahun ini akan nanam di Jawa Barat, mungkin tahun depan di Jawa Tengah, seperti multi lokasi kayak gitu ya. Kemudian dicek kembali. Terus SNP-nya ini baru 10 gitu, mungkin harus lebih banyak seperti itu. Dan phenotyping-nya seperti tadi harus lebih rinci sehingga cocok dengan genotyping kita kayak gitu. Jadi sehingga bisa. Baik, saya kira seperti itu, dan ini tim penelitinya banyak, satu kampung dari dulu sampai sekarang dari tahun ini. Jadi terima kasih kepada semuanya ini. Mungkin belum semuanya tercatat di sini, ini yang saya ingat aja. Dan terima kasih. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih Prof atas pemaparannya, sangat menarik bagaimana penelitian beliau melibatkan banyak peneliti ya Prof, dan sudah pastinya dimulai dari sejak lama sekali sebelum tahun-tahun sebelumnya, dan saya bisa menyimpulkan kalau uji-uji untuk mendapatkan resistensi spesifik ini memang butuh waktu yang sangat amat lama, dari Prof melakukan uji keturunan, identifikasi gen resisten hanya menggunakan metode yang simple, PCR dan cloning, hingga sampai yang udah advance, yaitu genome wide selection method. Itu betul-betul bisa dibayangkan butuh waktu dan butuh tenaga yang amat sangat luar biasa. Baik, mungkin kita bisa membuka sesi pertanyaan dari peserta. Ini sudah ada di ini ya, sudah ada di chat. Iya Prof. Apa mau dijawab langsung satu-satu atau baik, bagaimana Prof? Saya jawab aja dulu ya. Saya jawab baik, dulu Prof. yang ada di chat. Baik, Ya, apakah pengendalian hama penyakit sengon sama seperti penggunaan PHT agroekosistem? Ya, itu sudah dicoba oleh staf kami gitu ya di Departemen Silvicultur, beberapa teman saya di Departemen Silvicultur. Tapi ya itu belum ada yang efektif dan efisien. Jadi kalau menggunakan metode dengan pendekatan silvicultur, jadi budidaya gitu ya. Seperti tadi saya bilang itu belum ada. Bila studi mekanisme resistensi hama penyakit sengon tercapai sehingga gen-gen yang berperan pada resistensi telah ditentukan, ke depan bagaimana teknologi pemuliaannya, apakah secara konvensional atau rekayasa genetika. Gini, di kehutanan itu belum boleh kita menanam GMO. Jadi kalau dapat GMO itu nanti kita tidak dapat sertifikat ekolabel namanya. Jadi salah satu syarat perusahaan HTI atau HPH kalau ingin mengekspor seperti itu harus mendapatkan sertifikat ekolabel istilahnya, yang dia bahwa hutannya dikelola secara ramah lingkungan, dan itu salah satu syaratnya adalah tidak ada GMO. Jadi di kehutanan saya tidak akan melakukan GMO. Jadi pemuliaan yang saya lakukan adalah konvensional tapi didukung oleh pendekatan molekuler atau penanda molekuler sehingga lebih pas hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Baik, faktor apa yang menyebabkan keragaman ekspresi gen ketahanan tersebut dan bagaimana pengaruhnya pada proses pemuliaan di lapang? Ya, apa yang menyebabkan keragaman ekspresi gen? Ya, memang seperti itu di alamnya seperti itu ya. Jadi mungkin karena itu susunan gen. Jadi gen resisten itu multigenik, jadi dikendalikan oleh banyak gen, dan kemudian masing-masing gen ini saling menyumbang gitu. Kalau kita belajar genetika kuantitatif seperti itu, ada major gene, ada minor gene, kemudian ini masing-masing menyumbang seperti itu sehingga terwujudlah keragaman. Jadi bukan hanya satu gen. Karena itu untuk pemuliaan
kita harus menemukan dengan seleksi-seleksi seperti itu sengon yang mempunyai susunan genetik atau genotype yang paling bagus gitu ya, sehingga resistensi itu Nah, kalau sudah menemukan ini mungkin bisa diperbanyak secara vegetatif, misalnya dengan kultur jaringan atau stek seperti itu. Oke, next. Dalam studi yang Ibu lakukan, apakah trait resistant factor berasosiasi pada pohon-pohon dari provenance tertentu? Ternyata tidak. Jadi memang kalau terhadap hama faktor, baik provenance dari Solomon misalnya, itu juga sama. Ada yang resisten, ada yang rentan. Provenance dari Kediri juga gitu. Jadi tidak terkait dengan provenance tertentu. Jadi sama. Kemudian dalam asesmen pewarisan trait resisten sensitif yang dilakukan, apakah 50 anakan sengon resisten diuji berasal dari pohon indukan yang sama atau dari beberapa individu indukan? Ya, jadi ada 50 pohon plus 150 pohon yang resisten, kemudian anaknya kita tanam dari setiap pohon itu 100 seperti itu ya. Jadi pohon indukannya banyak, nggak hanya satu. Bagaimana memastikan kontrol eksperimen untuk analisis ekstrasigen pada pohon sengon? Apakah analisis dilakukan dengan pohon dewasa di daerah endemik pohon atau pada setting seedling bibit dengan yang kami itu ya, yang kami ini itu pohon dewasa yang sudah terserang dengan jadi kita mengambil sampling pohon rentan dan resisten itu kalau bisa berdekatan gitu ya, sehingga kemungkinan ada efek dari faktor lingkungan itu diminimalisir gitu, karena dua pohon itu yang rentan dan resisten itu berdekatan dalam satu plot dan berdekatan gitu ya. Jadi nah Maaf Prof, suaranya termute. Baik, memang kita ingin sekali membuktikan melanjutkan dengan kontrol eksperimen. Jadi misalnya pohon itu sengaja ditulari dengan faktor atau karat buru seperti itu. Tetapi itu lagi dilakukan oleh mahasiswa S1 S3 saya belum selesai dia. Jadi belum bisa saya sampaikan di sini seperti itu. Kita nanti lihat. Tapi dari hasil sampai saat ini gitu ya, fenomenanya sama dengan pohon yang tadi yang kita sudah lakukan itu. Jadi pohon yang resisten itu memang kelihatannya memang lebih resisten terhadap infeksi ketika diinfeksi dengan karat buru atau hama faktor kayak gitu ya. Itu memang lebih resisten seperti itu. Kemudian dianalisis dia pakai sequencing minion itu RNA-nya seperti itu, dilihat ininya dan dilihat metabolimiknya gitu. Tapi belum bisa. Tapi sampai saat ini kelihatannya sama. Oke. Kemudian dari hasil studi pengembangan marka untuk ketahanan ini, apakah ada marka yang menurut Ibu berpotensi untuk dipatenkan? Oh ya, jadi marka yang tadi, yang 10 tadi itu sudah kami daftarkan patennya, tapi mungkin akan bertambah seperti itu. Karena kan tidak mungkin 10 ya, itu hanya dari beberapa gen aja. Harusnya gennya akan banyak seperti itu. Jadi masalahnya adalah ini aja funding. Kita ingin banyak, kalau banyak marker, banyak Udah, Bu, 1000 marker atau 100 marker gitu ya, 1000 sampel begitu. Tapi fundingnya tidak memungkinkan gitu. Jadi harus dilakukan pelan-pelan seperti itu. Orang gini. Baik, saya kira seperti itu ya jawaban dari dari Ya, terima kasih Prof. Masih ada waktu sekitaran 9 menit. Mungkin yang lain boleh bertanya langsung ke beliau, bisa raise hand, menanyakan apa yang ingin diketahui dari pemaparan beliau, dari teknik-tekniknya atau pertanyaan-pertanyaan yang simple yang belum. Ya, ada Bu Siti Nurrohmah. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Ira, Mbak Ira dong. Mbak Ria, maaf Mbak Ria. Menarik sekali Bu pemaparannya Bu, dari maksudnya ya menarik sekali gitu, dari awal sampai dari teknologi dari untuk molekuler dari RAPD sampai ke SNP begitu Bu, sangat tuntas sekali. Yang ingin saya tanyakan, kalau satu generasi
tanaman sengon itu butuh waktu berapa lama ya, Bu? Minimal 5 tahun. Ah, Minimal 5 lima- tahun. Jadi tanaman yang saya tanam tahun 2019 itu belum bunga sampai sekarang karena baru 3 tahun, 4 tahun. Saya harus nunggu 2 tahun lagi. Baru bunga. Ya itu mungkin untuk meningkatkan homozigositasnya itu kan butuh waktu ya, Bu. Mungkin kenapa tadi waktu analisis di GWAS itu ada kayak sifat yang intermediate gitu antara resisten dan susceptible, mungkin karena yang intermediate itu mungkin masih heterozigositasnya masih cukup tinggi gitu. Mungkin Iya. kalau memungkinkan nggak, Bu, dengan pengujian misalkan dengan untuk membuktikan jin itu memang mungkin dengan pendekatannya mungkin dengan lewat transgenik, mungkin nggak mungkin hanya untuk komersil, mungkin hanya untuk membuktikan secara ilmiah gitu loh, Bu. Jin apa yang berfungsi di situ begitu dengan membandingkan dengan wild type yang ada begitu, Bu. Kalau mungkin 5 tahun ya, Baik. aduh, begitu. Saya menerima sudah sering itu dapat masukan seperti itu. Kalau nggak transgenik ya dengan yang sekarang itu CRISPR gitu. Gene editing, dengan gene editing seperti itu. Bisa aja cuman saya harus cari orang yang bisa diajak kerjasama dan bisa melakukan itu. Karena itu saya tidak melakukan QTL. Jadi saya tidak melakukan QTL karena itu harus kontrol polinasi gitu dan itu sulit. Maka saya melakukan pendekatannya association studies. Genome wide association studies. Jadi berasosiasi itu juga bisa. Jadi kita lihat nanti kita bisa menelusuri gen juga berdasarkan asosiasi tadi, studi asosiasi. Seperti itu. Ya. Jadi ya mudah-mudahan aja nanti saya ada kesempatan ya untuk melakukan rekayasa genetik atau CRISPR melalui gene editing-nya. Ya mungkin ya. Untuk nggak sampai 5 tahun mungkin tahap berapa yang penting udah terbentuk kalus atau apa yang bisa terekspresi di situ bisa udah dilihat hasilnya, Bu, begitu. Apakah yang didapat itu homozygote lines atau heterozygote line gitu sudah terlihat mungkin dengan pengujian SNP begitu. Ya sayangnya di departemen kami belum ada yang melakukan. Ya mungkin saya bisa bekerja sama dengan BRIN yang tadi melakukan rekayasa genetika. Ya. Baik. Ya, dengan terima kasih. Bu Siti Nurrohmah bisa bekerja sama. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Yuk, sama-sama. Terima kasih Bu Siti Nurrohmah. Mungkin Bu Siti Nurrohmah mau menawarkan teknik, Bu, biar bisa bekerja sama ke depannya. Sip. Ya. Ada pertanyaan baru, Bu, di chat box dari Pak Teguh Tajudin. Ya, apakah sudah dilakukan studi homologi gen resisten yang diperoleh dari sengon dengan pohon kayu atau tanaman lain yang berbeda? Baik. Ya, jadi baru-baru ini kita juga lagi mengadakan. Jadi dari teman saya, dari yang satu tim gitu ya, dari Profesor Nur Farika itu bilang bahwa Amoboctor itu tidak hanya menyerang sengon, tapi juga menyerang tanaman lain, yaitu pete dan jengkol. Wah, saya senang gitu. Kemudian kita meneliti pete dan jengkol. Sekarang lagi ditulis ininya, jadi kita juga ini sequencing ya, genomnya pete dan jengkol gitu. Kita lihat nanti evolusinya seperti apa. Dan saya tertarik melihat evolusi dari beberapa gen tadi, ketahanan. Bagaimana kok pete dan jengkol ini lebih tahan dibandingkan sengon gitu. Nanti kita lihat. Tapi sekarang lagi dikerjain. Ya, jadi saya belum bisa membocorkan hasilnya. Seperti itu ya Pak. Tunggu Tajudin. Ditunggu Bu hasilnya nanti. Insya Allah. Tunggu Prof. Ya. Masih ada 3 menit, mungkin masih ada yang ingin bertanya, mungkin pertanyaan singkat saja. Saya mungkin ada Prof sedikit saja sebagai orang yang sangat awam di bidang kehutanan khususnya dan tanaman yang tadi menarik perhatian saya yang fenotip dari struktur kulit kayu itu yang sangat yang resisten dan yang rentan itu memang sangat berbeda jauh ya Prof, amat sangat berbeda. Nah itu tuh normalnya itu apakah
harusnya seperti apa sih Prof? Itu normal atau wild type dari pohon sengon ini? Maksudnya secara struktur kulit kayunya itu harusnya bagaimana ya? Apakah memang seperti yang resisten itu memang harusnya seperti itu ya? Struktur. Seharusnya. Sayangnya kami waktu itu hanya membandingkan yaitu yang sengon yang rentan dan resisten saja, sehingga hanya kelihatan seperti itu. Saya kira strukturnya itu mengikuti kerentanan dan resistensinya. Mungkin itu yang diambil kemarin itu sangat rentan seperti itu ya, sehingga strukturnya hampir kayak rusak gitu ketika HIFA itu sudah masuk ke dalam. Nah, mungkin kalau yang intermediate mungkin nggak sampai seperti itu kayak gitu ya. Jadi itu memang jadi harusnya ada keragaman struktur gitu ya, dari yang sangat resisten, yaitu sangat teratur dan kuat seperti itu, sampai yang rentan yang seperti tadi. Harusnya ada keragaman seperti itu. Kalau di alam ya, kalau di alam seperti itu. Karena memang sangat berbeda jauh ya Prof. Iya. Itu karena memang aktivitas dari hama boktornya itu ya Prof. Dia sampai masuk ke dalam ini kulit apa kayu. itu karat buru, penyakit karat burunya. Jadi HIFA-nya itu sudah masuk ke dalam itu dan akhirnya merusak itu sistem kayunya itu. Bulu kayunya itu seperti itu. Mungkin kalau tidak rusak ya seperti yang resisten tadi. Kalau tidak sampai tidak rusak seperti itu. Oh iya. Baik Prof. Tinggal 1 menit sih. Terima kasih banyak Prof atas pemaparannya, materinya sangat amat komprehensif. Semoga bisa menginspirasi kita semua, bisa membuka ide-ide baru buat teman-teman yang lain, peserta juga, termasuk saya juga. Ya mungkin Prof Ulfa sampai di sini waktu pemaparannya. Kalau mau leave room Prof, mungkin ada waktu lain bisa leave dari room. Iya. Silahkan Prof. Ya, saya mungkin ini harus leave ya. Iya, terima kasih banyak Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Prof. Baik, untuk pemaparan selanjutnya, untuk sesi 2 kita undang Dr. Enda Puji Septi Setiani. Mbak Septi. Ya, makasih oh ya, Mbak Ria. Iya. Mohon maaf, ini ternyata video saya itu hitam ya, nggak bisa nyala. Nyala. Mana? Oh ada. Iya ada. Untuk sesi kedua kita akan diisi oleh Dr. Enda Puji Septi Setiani dari Pusat Riset Rekayasa Genetika Kelompok Riset Rekayasa Sel Mamalia. Sedikit riwayat hidup beliau. S1 beliau itu di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Farmasi di bawah pembimbingan Prof. Edi Medianto, dan juga S2-nya juga di UGM di bawah bimbingan Prof. Edi Medianto, dan S3 Mbak Enda ini dari Nara Institute of Science and Technology Jepang di bawah pembimbingan Prof. Hiroshi Ito. Dan sampai sekarang masih sangat aktif publikasi beberapa artikel ilmiah dan juga beberapa paten ya Mbak, dan juga penghargaan serta beberapa seminar oral presentation yang sangat amat inspiratif. Mungkin nggak berlama-lama lagi Mbak, saya panggil Mbak Enda aja, Mbak Septi aja ya. Untuk pemaparannya itu 40 menit Mbak, dan untuk sesi tanya jawab 15 menit. Silakan. Terima kasih Mbak Ria. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan ya. Sudah disampaikan tadi ya, nama saya Enda Puji Septi Setiani, tapi sudah biasa dipanggil Septi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang model dari cell entry dari SARS-CoV-2 dengan menggunakan platform rekombinan pseudovirus dan pembentukan Syncytia. Saya dari kelompok riset rekayasa sel mamalia, Pusat Riset Rekayasa Genetika, dan ingin sedikit mengenalkan tentang kelompok riset rekayasa sel mamalia ini ya. Jadi di sini kami terutama terfokus pada rekayasa sel mamalia untuk cell line development, seperti untuk development sel
yang mengekspresikan darbepoetin alfa ya, kemudian juga sel-sel yang mengekspresikan reseptor-reseptor tertentu, kemudian juga melakukan mammalian cell-based in vitro assay dengan mengaplikasikan dari rekayasa sel tadi. Dan saat ini anggota peneliti ya ada 4 orang, saya sendiri, kemudian Pak Adi Santoso, Mbak Peki Wiji, Mbak Ria, dan ada postdoc Mbak Alit, dan ada 8 student ya, tapi yang 4 ini sudah pulang karena sudah selesai eksperimennya, tinggal melanjutkan membuat laporan skripsi. Dan saat ini kami membuka peluang untuk 1 orang graduate student ya, atau pasca sarjana. Jadi jika ada yang berminat untuk melakukan riset atau mungkin ada kenalan yang mau melakukan riset tentang topik yang dilakukan di kelompok riset kami, silakan bisa menghubungi saya ya. Baik, bisa saya mulai sekarang. Seperti kita ketahui ya, coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini sudah lama sekali ya muncul di akhir tahun 2019 di Cina, kemudian terjadi pandemi dan menyebar ke seluruh dunia. Hingga kemarin ya 2 Maret 2023 ini di Indonesia sendiri tercatat sekitar 6,7 juta kasus dengan 160 ribuan kasus kematian atau sekitar 2,4% ya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa COVID-19 ini pada awalnya ya itu sangat menular. Ya, virus ya, penyebabnya itu SARS-CoV-2 ini sangat menular dan juga patogenik. Sehingga WHO ini menggolongkan virus SARS-CoV-2 ini ke dalam risk group 3. Dan dalam aplikasinya untuk semua kegiatan yang melibatkan propagasi dari virus SARS-CoV-2 ini diperlukan fasilitas Biosafety Level 3 atau BSL 3. Sedangkan ya untuk keperluan propagasi virus maupun riset-riset antivirus dengan dibutuhkannya fasilitas BSL 3, sedangkan dengan jumlah BSL 3 facility yang sangat terbatas di Indonesia ya, kalau yang saya catat ini ada 10, mungkin ada yang belum masuk. Jika ada yang mengetahui di luar ini, mohon menghubungi saya sehingga bisa saya update informasinya di sini. Nah, tadi dengan jumlah yang terbatas fasilitas BSL 3 ini, maka kegiatan riset SARS-CoV-2 ya, terutama yang melibatkan virus originalnya itu sangat terbatas. Misalkan saja di BRIN ya hanya ada 1 BSL 3 dan di situ tidak semua orang bisa masuk ya, hanya terbatas saja dan setiap hari ada jumlah maksimal staf yang bisa masuk ke dalamnya. Fasilitas BSL 3 ini sangat mahal ya dalam pengadaannya dan pemeliharaannya karena memang memerlukan kontainmen yang khusus, kemudian juga APD yang khusus juga gitu. Nah, sedangkan fasilitas yang di bawahnya yaitu BSL 2 itu di sini tidak memerlukan kontainmen yang khusus ya. Meskipun masih ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi, tetapi fasilitas BSL 2 ini relatif lebih mudah untuk dapat dibuat ya dan diaplikasikan di seluruh Indonesia. Ya, di sini 10 BSL 3 yang saya catat itu lokasinya terkelompok hanya di Pulau Jawa ya. Kemudian sekilas tentang virus SARS-CoV-2 ya, karena selama pandemi kita sudah banyak belajar tentang virus. Saya yakin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah banyak mendengar atau membaca sendiri informasi tentang virus SARS-CoV-2 ini. Saya ingin menekankan bahwa ya di sini virus SARS-CoV-2 ini memiliki protein permukaan ya, spike glycoprotein yang sangat penting dalam interaksinya dengan target reseptor. Di mana di sini virus SARS-CoV-2 spike ini memiliki RBD atau reseptor binding domain ya, yang bertanggung jawab terhadap ikatannya dengan target reseptor utama yaitu angiotensin converting enzyme 2 atau S2. Di mana ikatan antara RBD dan S2 ini akan memperantarai masuknya
virus ke dalam sel. Ya, dan dengan bantuan dari protease seperti MPRS2 itu akan meningkatkan efisiensi dari infeksi virus ini ke dalam sel. Secara umum proses infeksi tadi yang masuknya virus ini ke dalam sel ini bisa digolongkan menjadi dua mekanisme. Pertama yaitu melalui mekanisme endositosis, di mana di sini setelah virus itu berikatan dengan reseptor S2, ya kemudian akan terbentuk endosom ya. Melalui proses endositosis, virus ini masuk ke dalam sel. Sedangkan mekanisme yang kedua ini melibatkan juga protease seperti MPRS2 yang tadi ya. Nah, di sini akan menyebabkan terjadinya sel fusi atau surface viral entry pathway. Ya. Jadi di sini perbedaannya entry melalui S2 atau S2 plus protease. Nah, kemudian SARS-CoV-2 ini terutama menyerang pada sistem pernafasan. Ya, tetapi selain sistem pernafasan, ternyata SARS-CoV-2 ini juga dapat menginfeksi organ-organ yang lain dengan tingkat efisiensi infeksi yang berbeda-beda. Misalkan di antara paru-paru dengan ginjal dan hati itu terjadi perbedaan tingkat infeksinya. Selain pada tingkat organ, SARS-CoV-2 juga memiliki sel tropism yang menggambarkan tingkat infeksi dari SARS-CoV-2 yang berbeda dari sel satu dan sel yang lainnya. Di fasilitas BSL-3 sendiri itu kebanyakan digunakan sel vero ya, karena sel vero ini mudah untuk diinfeksi berbagai jenis virus. Nah, jika kita lihat profilnya di sini reseptor yang terkait dengan SARS-CoV-2 ya diantaranya S2, furin, TMPRS2 dan katepsin L ini yang memerantarai endositosis tadi ya. Di sini paling tinggi adalah katepsin L ya. Ini menggambarkan bahwa mekanisme entry pada sel vero itu terutama melalui proses endositosis. Kemudian beberapa jenis sel yang diisolasi dari paru, misalkan KALU3, kemudian BS2B, A549, 16HBE, ini meskipun sama-sama diisolasi dari paru-paru, tetapi ternyata sel-sel ini memiliki tropisme yang berbeda terhadap SARS-CoV-2 tadi. Karena di sini kita lihat ya, kalau KALU3 ini, dia ekspresinya cukup teramati ya, cukup tinggi untuk S2 maupun untuk proteasenya. Sedangkan untuk sel yang lain yang saya beri kotak hijau di sini ya, itu termasuk yang bronchial epithelial, di sini warnanya merah ya, jadi S2-nya sendiri itu relatif rendah ya, sehingga mekanisme entry maupun tropisme tadi itu bisa bervariasi. Dan ini implikasinya adalah pada saat kita melakukan pemilihan sel model untuk melakukan pengujian, misalkan untuk uji screening obat untuk penghambatan entry ya, screening bioprospeksi dari bahan alam atau Maaf Mbak Septi, suaranya agak kecil katanya. Oh, suaranya kecil Izin. ya? Tapi di saya bagus, lumayan jelas, tapi yang lain semoga jelas ya. Ada yang suaranya kecil. Oh. Mungkin Mbak Septi agak dekat aja di speakernya. Oke. Sekarang udah lebih jelas belum ya? Jelas, Oke. Mbak. Sudah jelas. Tadi sampai mana ya? Oke, baiklah. Jadi tadi terjadinya sel tropisme ini akan berimplikasi pada pemilihan jenis sel untuk pengujian, baik itu pengujian kandidat obat antivirus maupun untuk pengujian serum ya, misalkan terkaitan dengan konvalesen plasma maupun pada pengujian kandidat vaksin. Nah, kemudian kita masuk ke model pseudovirus. Sebetulnya pseudovirus ini itu apa ya? Nah, pseudovirus itu merupakan rekombinan virus yang dibuat dari dua jenis ya, minimal dua jenis dua jenis virus yang berbeda. Jadi inti virusnya dan surface protein dari dua jenis virus yang berbeda. Misalkan di sini kita mau membuat pseudovirus SARS-CoV-2, berarti di sini
inti selnya, ya, inti virusnya itu berasal dari virus yang berbeda, bukan SARS-CoV-2 ya. Seperti di tabel ini, kita bisa melihat inti virus yang bisa digunakan untuk membuat pseudovirus adalah VSV ya, inti virus VSV atau vesicular stomatitis virus, dan HIV lentivirus. Sedangkan untuk surface protein sendiri, ini bisa kita ambil dari spike SARS-CoV-2 spike. Sehingga kita di sini merekombinasikan antara VSV maupun HIV lentivirus ini dengan SARS-CoV-2 spike. Kelebihan dari pseudovirus ini bisa disisipi reporter ya. Reporter sehingga ketika terjadi entry dari pseudovirus, kita bisa mengamati proses entry ini dengan melihat ekspresi dari reporternya. Misalkan kita memanfaatkan fluorescent protein, GFP, maupun DS-RAT. Kemudian juga kita memanfaatkan enzim seperti luciferase ya, sehingga nanti kita bisa menambahkan substratnya dan kita bisa menganalisis bagaimana respon dari konversi substratnya ini. Nah, sedangkan untuk packaging sel atau sel yang bisa digunakan untuk melakukan sintesis pseudovirus ini, ada banyak sel yang bisa digunakan. Di antaranya yaitu sel 293T, kemudian sel Vero, dan juga sel BHK21. Dan virus ini, pseudovirus ini bisa kita rekayasa agar memiliki kemampuan untuk bereplikasi atau tidak memiliki kemampuan untuk bereplikasi ya. Maksudnya dia nanti akan bisa menginfeksi dalam berulang kali siklus atau hanya satu kali siklus saja. Itu kita bisa melakukan rekayasa di situ. Sehingga kita bisa mendapatkan pseudovirus yang less virulent. Sedangkan untuk plasmid, dalam pembentukan pseudovirus ini ada banyak macam yang bisa digunakan ya, tergantung dari tujuan pseudovirus yang akan kita buat. Di gambar ini kita melihat struktur dari SARS-CoV-2. Di sebelah kiri ini merupakan gambar dari cryo-EM ya. Kita bisa melihat bentuk dari virus SARS-CoV-2 yang relatif bulat, sedangkan virus VSV ini berbentuk seperti peluru. Ya, sehingga ketika kita menggunakan inti virus VSV dalam pembentukan pseudovirus, maka pseudovirus yang terbentuk juga akan memiliki bentuk peluru gitu. Jadi bentuknya akan berbeda dari bentuk virus aslinya. Hanya yang sama adalah surface proteinnya, SARS-CoV-2 spike-nya tadi. Ya, ini kita lihat untuk struktur dari VSV sendiri ya. Di sini sama ada glikoprotein, surface glikoprotein ya, yang sering disebut VSVG. Dan di sini proses life cycle dari VSV, di mana setelah endositosis, kemudian replikasi, dan juga melakukan sintesis dari salah satunya glycoprotein G tadi, VSVG, maka karena dia merupakan surface protein, dia akan terlokalisasi di permukaan sel atau di membran sel ya. Kita bisa lihat di sini, dia berada di permukaan sel, sehingga ketika virus ini sudah melakukan assembly dan akan budding, akan keluar sel, maka dia akan mengintegrasikan protein glycoprotein tadi ke dalam struktur virusnya. Sehingga ketika selesai budding, itu akan terbentuklah virus yang memiliki surface glycoprotein. Gitu Izin, juga Mbak. dengan ya. Katanya suaranya masih kecil. Itu apa volumenya bisa dinaikkan dulu, Mbak, di settingnya, audio settingnya? Audio setting. Itu bukan yang di speaker ya? Iya. Speakernya ini udah maksimal di saya. Udah maksimal. Oh, berarti pesertanya mungkin bisa memaksimalkan volume suaranya ya. Karena di saya jelas kok, Mbak. Yang Ya, beberapa kan, peserta udah agak teriak-teriak. iya, beberapa peserta tidak. Iya, mohon maaf ya. Aduh. Iya. Ini tadi sampai sini ya.
Ya mungkin bisa melihat gambarnya, semoga bisa dibaca-baca sendiri ya. Mungkin saya pelan-pelan aja nanti untuk peralihan slide-nya. Nah, ini di sini bisa kita lihat juga bahwa siklus dari SARS-CoV-2 ini mirip dengan siklus dari VSV ya, di mana dia juga memiliki surface glycoprotein dan kemudian nanti dia bisa terlokalisasi di membran, meskipun di sini tidak digambarkan ya. Kemudian nanti ketika budding, maka si surface glycoprotein ini akan terintegrasi ke dalam virusnya. Nah, sehingga ketika kita mengekspresikan glycoprotein dari SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2 spike, dan kita menginfeksikan sel dengan VSV, maka hasilnya adalah rekombinasi dari VSV dan spike. Ya. Contohnya di sini ya, yang pertama yaitu replication competent pseudovirus, di mana di sini adalah model pseudovirus yang replication competent. Jadi untuk membuat suatu pseudovirus yang replication competent, di sini G-glycoprotein, gen yang mengkode G-glycoprotein itu disubstitusi dengan gen penyandi S-glycoprotein atau spike glycoprotein. Sehingga nanti hasil pseudovirus merupakan kombinasi antara inti VSV dan spike glycoprotein. Pseudovirus ini setelah menginfeksi ke dalam sel, maka dia akan bereplikasi dan bisa membentuk pseudovirus yang baru ya, karena di sini spike-nya itu terintegrasi ke dalam genom dari VSV. Sehingga dia bisa kembali menginfeksi sel targetnya dalam multiple cycles, atau bisa disebut dia memiliki sifat yang infeksius. Bisa dilihat di sini, jadi untuk paset 1 ya, di sini GFP-nya itu hanya sedikit ya, tetapi setelah berulang kali passage number, maka GFP-nya semakin tinggi ekspresinya, intensitasnya semakin tinggi, semakin banyak virus yang dihasilkan. Jadi semakin banyak kita passage, maka kita juga akan mempropagasi virusnya itu sendiri. Kelebihan dari sintesis replication competent pseudovirus ini, maka kita tidak perlu mengulang proses pembuatan virus di awal ya. Hanya cukup kita maintenance saja supernatannya yang mengandung virus, maka ketika kita menambahkan ke sel, dia akan melakukan propagasi. Kemudian yang kedua yaitu jenis yang replication incompetent, di mana di sini tidak mengandung G-glycoprotein ya, dan juga tidak mengandung S-glycoprotein. Jadi dia hanya mengandung bagian genom yang lain plus reporternya. Untuk melakukan sintesis dari replication incompetent pseudovirus ini, kita harus melakukan ekspresi surface glycoprotein itu terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini dari nomor yang 1B ya. Yang 1B kita menggunakan sel packaging 293T di sini, maksudnya di paper ini ya. Jadi packaging sel 293T ditransfeksi dengan plasmid yang mengkode spike. Kita bisa lihat yang berwarna orange di sini, spike. Kemudian setelah ekspresi spike terjadi, maka kita menambahkan backbone-nya tadi ya, backbone VSV ke dalam sel. Sehingga setelah terjadi replikasi, maka akan terjadi integrasi tadi antara spike glycoprotein dengan VSV, sehingga terbentuklah pseudovirus VSV spike. Nah, bagaimana jika kita mau menguji apakah si pseudovirus ini bisa menginfeksi sel target? Kita bisa menggunakan sel model, di mana di sini digunakan sel yang mengekspresikan reseptor S2 dan TMPRS2 serta furin. Kemudian kemudian di sini ditambahkan pseudovirus SARS-CoV-2 dan akan terjadi internalisasi.
Di sini karena ada reporter GFP, maka setelah terjadi infeksi dan ekspresi GFP ini bisa diamati dengan mikroskop fluorescence. Proses infeksi yang pertama ini disebut cycle yang pertama ya, atau siklus yang pertama, di mana sel target ini tidak mengekspresikan spike, sehingga meskipun virus ini nanti bisa bereplikasi, maka hasilnya adalah RVSV delta GGFP seperti ini, tanpa surface protein ya. Jadi seperti virus yang gundul, sehingga karena dia kehilangan surface protein, maka dia tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya, dan struktur virus yang seperti ini tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel. Nah, kemudian apa saja aplikasi dari pseudovirus ini? Yang pertama yaitu untuk neutralization assay atau uji netralisasi. Terutama digunakan untuk uji netralisasi serum ya, seperti konvalesen plasma, atau juga serum hasil pengujian kandidat vaksin seperti itu. Jika kita bandingkan prosedurnya, maka di kiri kita bisa melihat proses neutralization assay menggunakan virus aslinya, di mana di sini digunakan virusel, kemudian diberi perlakuan serum dan juga virus. Setelah inkubasi, maka akan dilakukan staining dari sel-sel yang sudah terinfeksi virus ya, dan dinyatakan sebagai plak ya. Jadi kita menghitung plak di sini untuk melihat level infeksi dari virusnya. Apakah tadi antibodi yang ditambahkan atau serum yang ditambahkan itu mengandung antibodi yang dapat menetralkan virus atau neutralizing antibody. Sedangkan prosedur menggunakan pseudovirus, kita menggunakan model sel yang mengekspresikan target reseptor seperti S2, kemudian kita beri perlakuan serum dan pseudovirus, dan dilakukan inkubasi. Nah, pengamatannya sendiri itu tergantung dari reporter yang kita gunakan. Misalnya, jika kita menggunakan reporter GFP, maka bisa diamati fluorescence-nya, ekspresi dari GFP-nya ya, dengan fluorometer atau multimode reader, atau juga dengan mikroskop. Sedangkan jika reporternya itu merupakan luciferase, ya kita bisa menggunakan analisis luminescence. Kemudian aplikasi yang kedua dari pseudovirus itu adalah untuk entry assay, di mana kita bisa mengaplikasikannya untuk melakukan screening atau bioprospeksi tes compound ya, tes compound atau kandidat bahan yang dapat menghambat entry dari virus. Mirip dengan prosedur untuk neutralization assay tadi ya, untuk menggunakan virus aslinya, tentu saja kita gunakan fasilitas BSL-3 ya. Kita menanam sel, kemudian diberi perlakuan virus dan tes compound, dan diinkubasi, serta melakukan pewarnaan plak. Sedangkan untuk pseudovirus entry assay, di sini kita setelah memberi perlakuan dengan tes compound, kita bisa mengamati dengan menggunakan analisis fluorescence-nya maupun melakukan analisis luminescence. Tergantung dari tadi ya reseptor yang kita gunakan. Itu anak-anak semester 5 mau berangkat. Kemana? Anak semester 5. Kemudian Semester 5. saya akan menyampaikan aplikasi dari SARS-CoV-2 pseudovirus ini di kelompok riset rekayasa sel mamalia. Nah, di sini kami menggunakan backbone VSV ya, backbone VSV yang berbentuk peluru tadi, berbentuk peluru, dan kami menggunakan model yang replication incompetent agar lebih aman jika dibandingkan dengan yang kompeten. Selain itu, kita bisa melakukan sintesis pseudovirus ini di fasilitas di luar fasilitas BSL-3 ya, cukup fasilitas BSL-2. Nah,
bagaimana tadi kita bisa mengamati fluorescence dari GFP untuk mengecek apakah virus yang kita hasilkan itu dapat menginfeksi dan mengekspresikan GFP, maka kita bisa melakukan infeksi ke sel target ya. Setelah terjadi internalisasi dari pseudovirus ke dalam sel, maka GFP ini akan terekspresi sehingga kita bisa mengamatinya dengan menggunakan mikroskop fluorescence. Di sini kami lebih banyak menggunakan mikroskop fluorescence daripada pembacaan intensitas fluorescence itu sendiri ya, karena dengan menggunakan mikroskop fluorescence ini akan lebih sensitif, bisa melihat lokalisasi dari ekspresi GFP. Kemudian kami melakukan karakterisasi dari pseudovirus yang dihasilkan. Kami melakukan Western blot baik pada sel lisat dan juga di supernatan, di mana di sini kita bisa mengamati ya di sel lisat dengan Western blot menggunakan anti-spike antibody, kita bisa melihat yang ditunjukkan oleh panah, ekspresi spike pada sel lisat. Namun pada supernatan itu masih intensitasnya lebih rendah ya, sehingga kami menggunakan fluorescence Western blot dengan deteksi fluorescence. Di sini kita bisa melihat adanya deteksi signal spike ya di pseudovirus. Di sebelah paling kanan ini merupakan sampel supernatan yang dipekatkan. Di sini bisa kita lihat lebih jelas deteksi dari spike pada supernatan pseudovirus. Kemudian untuk sel model untuk entry assay kami menggunakan sel cokewan. Selain ini juga kami menggunakan sel 293T ya yang mengekspresikan S2. Sel cokewan ini ditransfeksi dengan plasmid untuk mengekspresikan S2. Dan untuk konfirmasinya kami melakukan immunofluorescence staining dan Western blot. Seperti dilihat di sini kita melihat signal hijau ya. Signal hijau ini merepresentasikan human S2. Karena pada deteksinya kami menggunakan anti-S2 antibody dan Alexa 488. Kemudian untuk Western blot kita bisa melihat di sini signal dari S2 pada sel yang ditransfeksi dengan plasmid pengkode S2, sedangkan pada non-transfected itu di sini tidak terdeteksi ya. Sehingga sel ini bisa digunakan untuk entry assay. Nah, untuk konfirmasi internalisasi virus ke dalam pseudovirus ke dalam sel, kami juga melakukan immunostaining dari sel yang sudah ditransduksi dengan pseudovirus menggunakan anti-spike antibody. Di sini gambar yang paling kiri itu merupakan signal GFP yang berasal dari pseudovirus. Kemudian yang tengah berwarna merah, ini merupakan deteksi dari spike. Kita bisa lihat bahwa signal spike yang berwarna merah ini terlokalisasi pada signal GFP dari pseudovirus. Kemudian kami mengaplikasikannya untuk entry assay ya, untuk menguji tes compound apakah dia bisa menghambat entry dari pseudovirus. Ini salah satu contohnya ya, jadi ada kontrol pelaut di MSO dan tes compound 10 mikromolar dan 100 mikromolar, di mana di sini perlakuan senyawa ini bisa menurunkan level dari pseudovirus entry. Dan kami mengkuantifikasi signal GFP-nya ini ya dengan semi kuantitatif ya, dengan menghitung jumlah GFP spot-nya. Kemudian untuk Syncytia, nah Syncytia ini juga menarik ya, karena jika model pseudovirus tadi maka itu strukturnya masih pseudovirus yang menyerupai virus. Tetapi jika menggunakan model Syncytia ini, kita bisa melakukan eksperimen dengan viral free, ya tidak menggunakan virus. Jadi hanya cell based assay saja.
Nah, eksperimen ini didasari bahwa ternyata SARS-CoV-2 ini bisa melakukan penularan dari sel ke sel. Ya, jadi sebelum dia membentuk virus baru dan keluar dari sel untuk menginfeksi sel yang berikutnya, sel yang sudah terinfeksi ini bisa berfusi dengan sel tetangganya, sehingga infeksi itu bisa terjadi melalui mekanisme sel ke sel. Nah, mekanisme tadi itu akan menginduksi pembentukan Syncytia. Di sini kita bisa melihat Syncytia yang merupakan multinucleated cell, jadi satu sel yang ukurannya besar ya, relatif besar, yang memiliki inti lebih dari satu. Dan ini akan terjadi ketika dua sel atau lebih yang melakukan fusi. Dan ternyata Syncytia ini ditemukan pada paru-paru pasien yang mengalami infeksi SARS-CoV-2 yang parah. Dan diketahui bahwa pembentukan Syncytia pada infeksi SARS-CoV-2 itu difasilitasi atau dimediasi dengan ekspresi spike. Nah, konsekuensinya dengan pembentukan Syncytia ini diantaranya yaitu kematian sel itu sendiri, atau Syncytia itu mengalami kematian ya, karena memang selnya sudah tidak normal, kemudian bisa menginduksi terjadinya inflamasi, kemudian terjadi diseminasi virus yang lebih cepat. Selain itu, ternyata sel ini ya, Syncytium ini mampu juga untuk memakan sel imun ya. Misalnya limfosit, dia bisa memakan sel imun, sehingga biasanya sel yang terinfeksi itu yang dimakan atau dibunuh oleh sel imun, tetapi sekarang kebalikannya. Kemudian ini juga bisa menyebabkan virus itu lari dari serangan antibodi ya. Ketika virus itu berada di sel A, kemudian diserang antibodi, sel ini bisa lari ke sel B atau sel yang lainnya. Karena dia menginduksi terjadinya fusi sel. Nah, di sini kami melakukan eksperimen pada sel BHK21 dan 293T, di mana kami mengekspresikan spike maupun spike dengan reseptor S2 dan TMPRS2 ya. Di sini kita bisa mengamati terjadinya Syncytia, terutama secara signifikan ketika dilakukan kotransfeksi spike S2 dan TMPRS2. Kita bisa melihat di sini ya, terjadinya multinucleated cells. Nah, di sini zoom-nya mungkin lebih jelas ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. 13 inti di dalam satu sel yang besar. Ya, jadi di sini proses terbentuknya Syncytia itu akan lebih efisien ketika ada protease yang membantu internalisasi ya sel untuk terjadi fusi, untuk masuk ke sel yang sebelahnya atau sel tetangganya. Selain itu, kita juga melakukan pengujian pada sel 293 ya, membandingkan antara sel yang ditransfeksi dengan S2 maupun S2 dan TMPRS2 dan spike. Ya, ini spike-nya lupa ditambahkan ya. Jadi spike S2 dan spike S2 TMPRS2. Di sini pada sel 293 ekspresi S2 pada sel 293 juga bisa menginduksi terjadi Syncytia. Meskipun efisiensinya jauh lebih tinggi ya ketika dikotransfeksi juga dengan TMPRS2. Jadi di sini kita bisa melakukan model Syncytia formation assay menggunakan sel baik BHK21 maupun 293T yang dikotransfeksi dengan plasmid penyandi spike S2 maupun TMPRS2. Di mana pada kondisi non-treatment tanpa adanya perlakuan senyawa ataupun
serum ya atau antibodi itu akan terjadi induksi cell fusion. Nah, bagaimana dengan penambahan dari antibodi penetralisir atau neutralizing antibody, maka dia akan mampu untuk menghambat terjadinya syncytia. Sedangkan jika kita melakukan penambahan senyawa uji, maka efeknya akan tergantung dari efek senyawa tadi. Ketika dia bisa menghambat entry dari virus, maka dia akan menghambat proses terjadinya syncytia. Nah, selain kalau tadi itu kan tanpa reporter ya, kita bisa juga menggunakan reporter seperti GFP, sehingga kita bisa mengamati sel dengan lebih jelas menggunakan mikroskop fluorescence. Jadi di sini kita di paper ini menggunakan sel yang stable mengekspresikan S2, kemudian di mix ya, di co-culture dengan sel yang mengekspresikan spike. Nah, di sini mereka memberi perlakuan antibodi, neutralizing antibody. Kita bisa mengamati bahwa peningkatan konsentrasi antibodi menjadi 2 mikrogram per mili. Ya, di sini kita bisa melihat penurunan jumlah syncytia jika dibandingkan dengan MOC tanpa perlakuan. Dan jika dibandingkan dengan SARS-CoV, ya SARS-CoV-2 ini mampu menginduksi pembentukan syncytia yang lebih efisien daripada SARS-CoV. Untuk future plan kami sendiri masih banyak yang perlu dilakukan ya. Di antaranya bioprospeksi antivirus masih belum selesai dilakukan, baik menggunakan model pseudovirus maupun pembentukan syncytia, kemudian juga untuk melakukan pengujian serum, ya ini kerjasama dengan kelompok virus lain, kelompok riset lain yang menguji kandidat vaksin, kemudian juga untuk melakukan sintesis pseudovirus varian lain dan menggunakan backbone yang lain. Ya, sekian, terima kasih Mbak Ria, penjelasan dari saya. Ya, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Septi atas segala sama-sama. pemaparannya tentang pseudovirus dan juga syncytia yang mungkin bisa memberikan ide kepada para peserta. Dan sekarang kita membuka sesi tanya jawab sekitaran 15 menit. Sudah ada 3 pertanyaan dari chat box. Mbak mau langsung satu-satu dulu ya? Dibaca dulu. Iya. Dari Pak Ivan Mambaul Munir, izin bertanya bagaimana membedakan pseudovirus hasil cycle 1 di mana virus yang punya spike dan tidak punya spike, semuanya punya GFP. Maksudnya pakai teknik apa gitu, Mbak? Yang cycle-nya beda-beda. Iya. Itu maksudnya apakah dia diproduksi dari cycle 1 atau cycle selanjutnya gitu ya? Bagaimana bedainnya yang punya spike dan tidak punya spike, Mbak? Oh, iya. Bagaimana membedakan punya spike atau tidak punya spike? Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Misalkan kita bisa menggunakan antibody ya. Misalkan kita menggunakan anti-spike untuk mengambil pseudovirus yang memiliki spike. Nanti kan pseudovirus yang tidak ada spike-nya dia tidak akan terambil ya. Tidak akan terambil. Nah, di situ setelah kita pisahkan antara yang ada spike-nya dan tidak ada spike-nya, kita bisa melakukan karakterisasi lebih lanjut. Cara yang sederhana misalkan kita gunakan Western blot ya, kita bisa melakukan Western blot menggunakan anti-spike antibody dan juga misalkan kan tadi di struktur VSV itu ada protein lain ya, misalkan protein M yang membran, kita bisa menggunakan anti-M antibody gitu. Jadi dua-duanya harus bisa terdeteksi dengan anti-M antibody, tapi yang terdeteksi anti-spike itu hanya yang tadi kita tarik dengan antibody tadi, anti-spike ya. Ya, seperti itu Pak Tapi Ivan. Biasanya sih kita tidak melakukan analisis ini ya. Berarti hanya langsung identifikasi GFP-nya aja ya, Mbak? Tidak spesifik apakah virusnya punya spike atau enggak gitu ya?
Iya, virusnya yang mana gitu kan? Iya, iya. Iya, ya, seperti itu. Semoga Pak Ivan sudah puas atau bisa bertanya lagi di chat box kalau masih ada pertanyaan selanjutnya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Nurfianto Giar. Izin bertanya, yang pertama itu apakah studi pseudovirus dapat digunakan untuk evolusi virus SARS-CoV-2 sehingga dapat menjadi pembelajaran untuk penanganan epidemik atau pandemik lebih baik? Mungkin itu dulu, Mbak. Iya, mungkin maksudnya ini ya, apakah pseudovirus ini bisa digunakan untuk melakukan sintesis pseudovirus dari varian yang berbeda gitu ya? Mungkin salah satunya itu, atau bisa dijadikan model dia bisa berevolusi atau gimana gitu, Mbak. Sehingga bisa dijadikan Kalau pembelajaran. dia nanti bisa berevolusi mungkin enggak ya, itu susah. Iya. Cuma tadi kita bisa melakukan sintesis pseudovirus varian yang berbeda, tinggal spike-nya itu kita ganti. Misalkan spike yang wild type, kemudian yang Omicron, yang varian Delta, nah itu kita bisa buat. Tetapi untuk kita bisa mempelajari evolusi, sepertinya ini apa ya, bukan untuk tujuan itu gitu, sintesis pseudovirus ini. Ya, Ya, kurang tepat ya. ya seperti itu. Terima kasih, Mbak. Yang kedua dari Pak Nurfianto, apakah pseudovirus dapat digunakan untuk entry assay senyawa bioaktif tanaman obat yang berpeluang sebagai antivirus SARS-CoV-2 atau penyakit lain? Terima kasih. Mungkin tadi ada Iya, pemaparan. seperti tadi ada slide, maaf. Yang ini ya, ini salah satu contoh assay. Jadi ada satu tes compound yang kami uji ya. Kami uji, kemudian pseudovirus ini diberi perlakuan, diinkubasi dengan tes compound ini. Kemudian dilihat efeknya apakah intensitas GFP itu sama gitu ya, antara sel yang sudah diberi perlakuan pseudovirus dengan kontrol pelarut dan pseudovirus plus tes compound, itu bisa dilakukan. Ya, dan tidak hanya menggunakan model pseudovirus, tapi juga bisa menggunakan model yang Syncytia formation. Oh, berarti ini compound-nya juga bisa menghambat Syncytia formation ya, Mbak? Iya, seharusnya kalau misalkan dia bisa menghambat entry dari virus, maka dia bisa menghambat terbentuknya Syncytia. Terus kalau penyakit yang lain itu tergantung dari virusnya yang akan diuji. Misalkan yang paling dekat kan SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS gitu ya, itu sama-sama coronavirus dan bentuknya mirip gitu. Ada surface glycoproteinnya. Terus kemudian virus influenza itu kan juga mirip ya. Nah, itu bisa kita buat modelnya. Kita bisa buat model pseudovirusnya, kemudian bisa kita melakukan uji. Jadi penyakit yang lain itu tergantung bentuk virusnya. Misalkan kan ada penyakit HFMD ya, hand foot mouth disease. Nah, itu dia bentuk struktur virusnya beda ya. Dia bukan envelope virus, jadi kita nggak bisa buat model pseudovirus seperti ini gitu. Ya. Ya, bagaimana Pak Nurfianto? Apa sudah terjawab pertanyaannya? Atau gimana? Yang lain juga boleh bertanya, boleh raise hand kalau ingin berinteraksi langsung dengan Mbak Septi. Silahkan. Belum ada sejak. Saya mungkin mau bertanya sedikit aja, Mbak. Itu yang Syncytia formation itu, apakah itu satu-satunya penanda ya kalau virusnya membentuk multiple nukleus? Apakah ada fenotip lain gitu selain pembesaran sel dan multiple nukleus gitu? Karena Syncytia itu memang fusi ya, fusi antara satu sel dan yang lain. Jadi memang dia akan terjadi multinucleated cell. Kalau di tubuh kita sendiri itu ada ini ya, jaringan otot itu adalah contoh Syncytia. Oh iya. Ya kan itu multinucleated ya. Iya. Otot kita. Nah, itu salah satu contoh Syncytia, tapi kan dia fungsional ya, tapi di sini dia memiliki efek
sitopatik. Jadi Mm-mm. emang Syncytia itu merupakan sel yang sudah terjadi fusi dan memiliki ya inti sel lebih dari satu gitu. Hmm. Berarti nggak ada penanda marker gitu, molekular marker kalau kita pakai WB atau pakai immunofluorescence marker, dia pasti tinggi banget. Itu markernya ada nggak, Mbak? Protein Em, spesifiknya gitu? Iya, jadi gini, kan kita bisa apa ya melihat itu lebih mudah ya, dengan mudah menggunakan mikroskop, ya nggak? Mikroskop phase contrast yang biasa pun itu bisa terlihat gitu. Atau kalau misalkan kita pakai reporter GFP tadi, kita bisa ngelihat juga pakai mikroskop fluorescence gitu. Jadi nggak perlu melakukan Western blot gitu. Ya, berarti Terutama lebih simple ya. kecuali kita pengen tahu lebih jauh ya mekanismenya itu seperti apa. Tapi untuk mengetahui mekanismenya pun kan kita bisa lebih jelas melakukan analisis dengan immunofluorescence staining ya. Iya, Misalkan iya. tadi proses terjadinya fusinya itu yang berlokalisasi di situ apakah spike atau ada protein atau reseptor yang lain gitu kan? Kita bisa Betul. lihat lokalisasinya di situ. Atau mungkin kalau kita mau tahu kandidat yang lain, kita bisa juga melakukan pull down atau Western blot juga bisa juga gitu. Ya. Dan kalau sel terinfeksi SARS-CoV-2 ini, Syncytia ini bisa terbentuk di semua jenis sel gitu ya, Mbak? Bukan hanya di lung Nah, aja, tapi di kidney. Secara umum virus itu bisa menginduksi terjadinya Syncytia ya. Ada yang paling jelas misalkan herpes simplex virus gitu kan, itu kan bisa nyebar gitu, tipikalnya itu langsung kayak penyebarannya masif gitu ya. Tapi sebetulnya kalau yang SARS-CoV-2 itu sendiri untuk kasus terjadinya Syncytia di paru-paru itu hanya pada kasus yang sangat parah gitu. Jadi tidak begitu mudah untuk bikin Syncytia juga gitu. Oh, berarti memang yang udah parah, berarti salah satu markernya itu adalah pembentukan Syncytia ini pada Iya, sehingga kan parunya. paru-parunya tidak bisa berfungsi ya. Ada penurunan jumlah limfosit gitu. Ya mungkin ya, terima kasih Mbak Septi. Kita masih ada sisa waktu 5 menit lagi. Mungkin peserta yang lain ada yang ingin bertanya langsung. Tentang pseudovirus ini, model pseudovirus yang bisa digunakan sebagai model uji pencegahan virus SARS-CoV yang sekarang masih terus berkembang ya. Gimana? Teman yang lain. Mungkin saya nambah sedikit Mbak, karena mungkin akan berinteraksi langsung dengan teknik ini setelah pulang. Nanti ini benar-benar karena saya juga pertama kali nanti akan melakukan mungkin ikut ke tim Mbak Septi. Ini nanti benar-benar aman ya Mbak? BSO apakah sebelumnya ada pengalaman? pengalaman? Kan kita menggunakan ini ya BSC-nya BSC level 2, terus kemudian ada aspiratornya, terus kita pakai bleach ya. Kita pakai bleach, jadi semuanya di bench itu kita bekas kulturnya langsung kita pakai bleach gitu. Kita pakai bleach, kemudian pipetnya juga autoclavable dan itu khusus ya, terpisah sendiri, terus tipsnya juga yang khusus gitu kan. Terus juga semuanya kita autoclave yang bekas kulturnya ya. Iya. Ya soalnya pas di NAIS juga ya di Itoken saya juga buat lentivirus ya, lentivirus atau virus ya udah biasa juga sih memang ya. Jadi ada satu BSC khusus memang didedikasikan untuk kerjaan itu gitu. Jadi nggak semua orang bisa pakai BSC yang khusus itu. Iya, nggak semua orang bisa pakai itu. Dan jenis transfeksi yang Mbak pakai itu cuma ada 2 ya tadi ya, pakai PEI sama levofectamin.
Iya, Nah, ya menurut Mbak Septi itu apakah keduanya memang cukup efektif atau ada salah satu dari keduanya bisa digunakan, maksudnya lebih efektif yang mana gitu, Mbak? ya pastinya ya biasanya ya yang Mhm, lebih mahal mhm. lebih efektif kan. Yang Tapi buat virus ini mahalnya ya, itu Mbak? terlalu mahal banget, misalkan lipofektamin yang 2.000 aja ya, itu Mhm. 300 mikro aja harganya udah 6,5 jutaan. Jadi kan 300 mikro itu Mmm. mungkin kita cuma berapa kali essay ya, Mmm. itu sih. Oh, ya khusus khusus virus ini, pseudovirus ini ya, Mbak, memang lipofektamin itu cukup efektif ya? Ya tergantung model selnya tadi, makanya kita ada yang cokewan, ada 293 gitu kan. Jadi nanti transfection agent-nya juga menyesuaikan dari selnya tadi, sel Oh, target. oh, Iya. ya. Iya, kita sisa 2 menit mungkin, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Mbak Septi? Oke. Ya, terima Ya, kasih terima banyak, Mbak. kasih Mbak Rian. Iya, Iya. terima kasih banyak Mbak Septi sudah memberikan dan men-sharing ilmunya. Semoga kita semua bisa terinspirasi dari beliau. Jadi sekian, sesi, untuk, scientific sharing, Friday Scientific Sharing 3. Saya kembalikan ke MC, Mbak Yeti Lestriani. Baik, terima kasih kepada Dr. Ria Fajarwati Kastian yang telah memandu sesi paparan dan diskusi, serta para narasumber atas paparannya yang sangat menarik. Baik Bapak Ibu, demikian acara Friday Scientific Sharing Seminar Series ke-15, Pusat Riset Rekayasa Genetika pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika, para narasumber dan moderator, serta Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti acara hari ini hingga selesai. Kami mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi pada acara Friday Scientific Sharing Seminar berikutnya. Mohon izin saya menutup dengan sebuah pantun. Pergi memancing ikan nila, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk Bapak Ibu semua. Saya Tilistriani beserta panitia pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.